Kelompok pendiri dan pendukung pasangan Jokowi Prabowo 2024 kemarin meresmikan sekretariat Jokpro di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Partai Gerindra pun angkat suara merespon dukungan ini. Kelompok yang menamakan dirinya pendukung pasangan Jokowi Prabowo 2024 atau Jokpro meresmikan sekretariat Jokpro di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Peresmian digelar dalam acara syukuran dan diskusi dengan para pendukung. Gerakan untuk menyatukan pendukung kedua tokoh yang diperkirakan akan terpolarisasi hingga tahun 2024. Kita itu menyebarkan gagasan ke seluruh masyarakat Indonesia, ya. Alangkah baik kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo berpasangan di tahun 2024 yang akan datang, ya. Kenapa? Karena insya Allah politik akan stabil, polarisasi seperti yang sebelum-sebelumnya tidak akan terjadi. Karena cebong sama kampret udah gabung, begitu. Nah, kalau Jokowi Prabowo gabung, insya Allah nanti partai politik pendukungnya juga banyak, sehingga nanti cuman satu pasang saja dan melawan kotak kosong. Nah, kalau sudah melawan kotak kosong, insya Allah tensinya akan sangat turun. Itu pengalaman kita, kalau kotak kosong tensi sangat turun, sehingga kondisi politik Indonesia akan aman, damai, ya, dan akan lancar. Begitu kira-kira. Tentunya itu membawa konsekuensi terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, dan saya katakan di depan, jangan alergi dengan amandemen. Amandemen itu tidak dilarang, ya. Konstitusi bukan kitab suci, ya. Amandemen kita sudah pernah terjadi, ya, 3 kali, 4 kali, ya, 99, 2000, 2001, begitu. Amerika amandemen 25 kali, 27 kali, ya. Jadi kalau ada amandemen itu boleh dan ada prosedurnya jelas diatur dalam konstitusi. Meski Presiden Jokowi tak setuju jabatan Presiden 3 periode, komunitas bersikeras menyampaikan gagasan kepada masyarakat dengan konsekuensi amandemen konstitusi. Hal tersebut senada dengan pendapat Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai wacana mengusung Presiden Joko Widodo maju lagi di Pilpres 2024 dan menjabat untuk periode ketiga tidak masuk akal dan melanggar undang-undang. Menurutnya, jika wacana 3 periode tersebut terus digaungkan, justru bisa merusak citra Presiden Joko Widodo. Ya, soal wacana Jokpro 2024, berarti Pak Jokowi 3 periode menurut saya nggak masuk akal, ya, dan itu menabrak konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bagaimana diturunkan dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi justru itu bisa mengganggu citra Pak Jokowi sendiri kalau wacana tersebut terus digaungkan. Nah, namun demikian semangat rekonsiliasi, semangat persatuan pendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi sebagai 2 tokoh bangsa yang saling menghormati tetap wajar dan perlu dilanjutkan, ya, untuk periode berikutnya. Jadi relawan Pak Jokowi dan relawan Pak Prabowo bisa sama-sama mendukung Pak Prabowo pada 2024 mendatang. Meski demikian, Habibur Rahman mengapresiasi semangat persatuan antara pendukung Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang sejak Pilpres 2014 terpecah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, wacana untuk mengusung pasangan Jokowi Prabowo pada Pilpres 2024 menuai beragam respon dari masyarakat. Pengamat politik menganggap wacana tersebut terlalu beresiko. Selain jalan panjang dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar, pasangan ini berpotensi melawan kotak kosong. Sebetulnya dalam alam demokrasi menafsirkan bahwa demokrasi pembatasan kekuasaan bisa 1 periode, bisa 2 periode, ini mau dibawa 3 periode seperti kita lihat perbedaan di negara-negara lain juga. Filipina 1 periode, Amerika 2 periode, misalnya Indonesia 2 periode. Tapi harus ada argumentasi kuat di situ. Inilah demokrasi. Karena yang ditabrak adalah sebuah tembok bernama konstitusi, amandemen yang harus dilakukan terkait dengan pembatasan kekuasaan yang sudah kita sepakati pasca reformasi itu 2 periode. Problemnya adalah sampai detik ini saya tidak melihat ada alasan yang kuat di balik gerakan ini. Pertama, kalau dikatakan supaya tidak ada polarisasi,
Pertanyaannya adalah apakah polarisasi selama ini dalam Pilpres 2014 dan 2019 disebabkan hanya karena faktor kecintaan kepada Prabowo dengan Jokowi semata? Tidak. Ada faktor ideologi di situ. Ada faktor pendidikan politik di sebagian masyarakat yang masih rendah di situ. Ada faktor mobilisasi yang dilakukan oleh elit-elit politik sehingga kemudian polarisasi itu terbentuk. Jadi ini problem yang jauh lebih luas dibanding sekedar pengkultusan terhadap Jokowi dengan Prabowo. Tidak akan menyelesaikan masalah. Problem kedua menurut saya yang paling fatal adalah ketika ada kalimat yang menyatakan bahwa Jokowi Prabowo ini kemungkinan akan melawan kota kosong. Seakan-akan ini tahapan yang lebih baik secara dalam alam demokrasi ketika melawan kota kosong. Karena tensi konfliknya dirasakan akan turun. Kalau logika ini dipakai, lalu kita kemudian bisa-bisa akan mengarahkan semua pertarungan dalam pilkada, pilpres berikut kepada bagaimana bisa ada satu calon tunggal saja.